Halo bro, jumpa maning karo nyong di channel Gacor-Gacor. Pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang permasalahan mabung atau nyulam, atau bahasa gaulnya itu adalah molting ya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa like video ini dan nyalakan loncengnya. Hubungannya dengan mabung ini memang sebuah fase yang wajib dilalui oleh unggas pada umumnya. Nah, lebih juga untuk burung-burung fin seperti blackbird dan lain sebagainya, ini pasti mengalami mabung. Untuk mabung yang pertama itu biasanya dialami oleh paut pada waktu burung itu berusia 3 bulan ya. 3 bulan sampai 5 bulan biasanya proses mabung itu berjalan ya. Kemudian untuk dewasa biasanya terjadi pada waktu usia 12 bulan atau 1 tahun ya. Misal lahir Januari ya Desember ya. Misal lahir mungkin Maret ya, tinggal kita tambah 12 bulan. Itu yang pertama. Dan siklus itu terjadi lagi biasanya pada waktu musim mabung atau nyulam. Itu pada bulan Desember sampai Februari. Makanya pada bulan-bulan tersebut biasanya untuk stok dari unggas atau burung itu biasanya tipis. Soalnya banyak burung yang mengalami proses mabung atau nyulam. Ya. Itu yang pertama, jadi karena faktor usia, kemudian karena siklus itu ya, untuk mabung. Kemudian untuk perawatan ini juga perlu perhatian khusus karena banyak sekali yang mungkin tidak paham, sehingga setting dari burung pada saat mabung itu mengalami kesalahan. Imbasnya kadang nggak mau produksi, kadang nggak, untuk yang gacoran juga nggak gacor lagi, malah mau mungkek ya. Perawatan yang pertama untuk burung mabung ini yang jelas jangan dijemur ya. Untuk burung mabung itu jangan dijemur. Jadi semisal burung mabung itu cukup kita anginkan saja, jangan dijemur, itu bisa fatal. Kemudian yang kedua, jangan kita mandikan. Kalau saya pribadi, entah itu mabung atau enggak pernah saya mandikan. Soalnya kalau untuk burung-burung fin seperti ini, biasanya saya cukup mengganti cepuk yang baru, maksudnya airnya, itu dia akan mandi sendiri. Jadi saya memberikan pilihan, mau mandi terserah, nggak mandi juga terserah. Dia yang lebih memahami dirinya sendiri. Nggak pernah saya semprot-semprot, itu nggak pernah. Jadi untuk teman-teman yang biasa memandikan, dalam proses mabung itu jangan dimandikan ya. Jangan dimandikan. Bila memang perlu dimandikan, usahakan pada waktu bulu itu sudah setengah proses ya, sudah setengah proses mabung, jadi sudah agak panjang, itu enggak apa-apa. Kemudian untuk kesalahan yang seterusnya dalam proses mabung, ini tidak memberikan nutrisi yang cukup. Tidak memberikan nutrisi yang cukup hubungannya dengan extra food ya, extra fooding seputar sayuran, kemudian telur ya. Ini harus diberikan maksimal. Karena apa? Karena dalam proses mabung, burung itu memerlukan energi yang cukup besar untuk menghasilkan bulu baru itu ya, di samping tenaga untuk kesehariannya. Jadi usahakan pemberian extra food itu kita maksimalkan. Tapi jangan terlalu over, jadi tetap kita perhatikan kesehariannya ya. Bisa kita cek setiap 3 hari sekali ini, untuk menghindari nanti lemak yang berlebih, itu juga nanti akan memberikan dampak yang kurang bagus juga. Jadi kita berikan extra food secara rutin, tetapi kita juga tetap perhatikan juga posisi atau posturnya ya. Jadi lemaknya itu kita amati. Kalau ada perkembangan lemak yang berlebihan ya kita kurangi ya.
Itu yang ketiga. Kemudian untuk perawatan burung mabung ini sebaiknya kita kerobong. Kita tempatkan di tempat yang mungkin tenang ya. Karena memang biasanya burung yang sedang mabung itu akan malas untuk bergerak, kemudian malas untuk berkicau. Jadi jangan kaget kalau semisal burung yang asalnya gacor tiba-tiba mabung, itu kemudian dia macet bunyi. Itu sudah memang sudah wataknya kalau burung mabung itu ya nggak berkicau. Jadi itu sekilas tentang perawatan dan lain sebagainya seputar burung mabung. Untuk yang selanjutnya, saat burung mabung yang mungkin perlu kita perhatikan, saat yang mabung itu adalah burung yang sudah jodoh ya. Jadi sepasang semisal dalam kandang. Kalau saya pribadi, kalau mabungnya itu bersamaan, tidak saya pisah ya. Tidak saya pisah ya, biarkan seperti apa adanya, cuma perawatannya saja. Jadi kalau nyulamnya atau mabungnya itu bergantian, itu saya pisah. Ya, saya pisah, kemudian saya kasih perawatan yang sudah saya bahas. Jadi kalau burung nyulam, mabung itu biasanya tidak berproduksi. Ya. Jadi nggak produksi intinya ya. Dia nggak kawin ya biasanya. Semisal kawin pun itu biasanya nggak isi. Ya, biasanya nggak isi. Padahal untuk proses kawin, untuk menghasilkan cangkang telur dan lain sebagainya, itu membutuhkan energi ataupun vitamin kalsium yang banyak. Jadi saran saya kalau posisi mabung itu sebaiknya jangan dikawinkan. Ya seperti tadi itu, kalau mabungnya bersamaan ya biarkan saja, berduaan terus. Kalau nggak bersamaan, misal satu-satu, jantannya dulu atau betinanya dulu, ya kita pisah di kandang yang terpisah, kemudian kita maksimalkan. Ada yang tanya mengenai paut yang mabung atau gacoran yang mabung, itu gimana biar nanti setelah mabung itu gacornya itu kembali atau bahkan lebih gacor. Nah ini, jadi untuk proses mabung yang dialami oleh gacoan yang gacor biasa untuk lomba atau untuk pejantan, ini biasanya saya memakai model pisah. Jadi saya pisah dalam kandang tersendiri, perawatannya seperti tadi itu. Jadi kita tempatkan di tempat yang nyaman dan tenang agar mungkin burung tidak terganggu, nggak gerak-gerak. Bila perlu kita kerobong. Kita kerobong, kemudian sesekali sore hari atau pagi hari kita anginkan di teras rumah. Ya. Dan pada saat itu juga saya masteri. Ya. Jadi proses pemasteran yang terbaik dan cepat masuk ya. Itu pada waktu burung mabung ya. Jadi itu saja, ada pertanyaan seputar permabungan atau perontokan bulu-bulu, silahkan untuk ditanyakan saja, jangan sungkan-sungkan tulis di dalam komentar. Oke bro, itu saja, salam gacor.